Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai berdiskusi di forum pada web e-learning Moodle. Dalam e-learning berbasis Moodle terdapat penuh aktivitas yang dapat digunakan untuk berdiskusi yang biasa kita sebut dengan forum. Aktivitas forum memungkinkan seluruh anggotanya, dalam hal ini adalah mahasiswa yang ikut dalam perkuliahan teori tertentu, untuk saling berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh pengajar atau course creator sebelumnya. Semua anggota dalam forum diskusi dapat mengangkat topik tertentu maupun menanggapi topik yang telah diangkat oleh teman lainnya. E-learning yang berkonsep belajar di mana saja dan kapan saja tanpa perlu adanya tatap muka secara langsung. Adapun cara mengakses dan menggunakan forum diskusi ialah yang pertama yaitu masuk ke halaman mata kuliah yang diikuti. Kemudian klik judul forum diklik forum strategi pembelajaran. Maka akan terbuka halaman forum sebagian berikut. Di layarnya itu ada forum bacaan forum strategi belajar dengan ada gambarnya ya. Udah gitu, pada gambar di atas klik tombol ADD and new discussion topik untuk menulis postingan baru, atau klik sebuah judul postingan untuk membaca dan membalas sebuah postingan. Misalnya klik tombol a new discussion topic, maka akan muncul tombol kolom untuk menulis postingan baru sebagai berikut. Pada gambar di atas, klik judul postingan pada kolom subjek dan klik materi postingan pada kolom message. Selanjutnya pengguna dapat mencentang kotak discussion subscription jika ingin memperoleh pemberitahuan melalui email dan membalas terhadap postingan, atau mengklik kolom attachment jika ingin melampirkan file pada postingan, mencentang kotak menu pinned jika ingin menempatkan judul postingan yang ditulis selalu berada di urutan atas. Setelah selesai mengetik materi postingan, tekan tombol post of forum untuk menerbitkan postingan. Postingan yang telah terbit dapat diubah oleh penulisnya dengan mengklik tulisan edit, atau dihapusnya dengan mengklik tulis atau delete yang berada di bagian pesan. Adapun cara membaca atau membalas postingan adalah pada halaman mata kuliah, klik nama forum, kemudian klik judul postingan yang akan dikomentari, maka akan terbuka isi dari postingan tersebut. Nah, setelah itu, setelah diklik pada bagian postingan, kita bisa mengomentari dengan mengklik yang namanya yaitu tombol reply. Maka akan terbuka kolom untuk menuliskan pesan balasan. Nah, setelah itu ada kolom balasan. Kita bisa membalas komentar tersebut dengan klik pesan balasan, dan pengguna klik kolom attachment jika ingin melampirkan file pada pesan balasan, lalu klik tombol post to forum, maka pesan balasan akan tampil di bawah postingan tersebut. Semoga membantu. Selanjutnya akan dibahas oleh Nisa. Lanjut, saya akan menerangkan materi menggunakan fitur chatting. Nah, menurut Jude dalam buku kursus singkat dan cepat internet 2016, chatting adalah aktivitas percakapan yang dilakukan lewat media internet tanpa harus bertatap muka dengan lawan bicaranya. Nah, chatting dapat diartikan sebagai fasilitas yang dapat digunakan untuk berbincang-bincang dalam bentuk teks secara langsung dengan penggunaan internet di seluruh dunia yang sedang online pada saat bersamaan. Nah, dengan kita melakukan chatting ini, kita ingin berkomunikasi dengan orang lain, tidak perlu bertatap muka. Dengan lewat internet pun kita bisa. Nah, terus chatting ini dapat dilakukan dengan mengirim teks pesan audio, pesan video, video call, nah atau lainnya.
aktivitas percakapan ini dapat dilakukan oleh siapa saja di mana saja tergantung koneksi internetnya. Nah, kalau kita ingin chattingan, kita harus lihat dulu internetnya. Kalau tidak ada internetnya ya tidak bisa chattingan gitu. Nah, terus adapun cara menggunakan ruang obrolan atau chatting adalah pada halaman mata kuliah kita klik judul modul chatting, kemudian kita klik tulisan, klik di sini untuk masuk chat sekarang. Nah, maka akan muncul ruang obrolan pada jendela baru. Nah, pada gambar di atas, satu panel kanan berisi daftar peserta kuliah yang sedang online atau sedang membuka modul chatting. Nah, dua kolom bawah adalah tempat mengetikkan pesan. Yang ketiga, tekan tombol send atau tekan tombol enter pada keyboard untuk mengirim pesan. Lanjut, yang keempat, maka pesan yang dikirim peserta akan ditampilkan pada dinding ruang obrolan. Nah, selanjutnya akan dipaparkan oleh Indah. Dan berikutnya yaitu yang ketiga, mengikuti kegiatan pembelajaran daring yang bisa disebut web konferensi. Nah, pembelajaran daring online ini adalah merupakan pembelajaran yang diikuti melalui konferensi video di mana dosen dan para mahasiswa yang berada di tempat dan tempatnya berbeda dapat berbagi video, suara, teks, file, papan tulis, dan layar komputer secara real time. Aktivitas dalam kegiatan pembelajaran daring online juga dapat direkam sehingga mahasiswa dapat menyaksikan rekaman dari kegiatan pembelajaran tersebut di lain waktu. Jadi yang dimaksud ini tuh pembelajaran daring online tersebut bisa direkam dan bisa dibuka di waktu lain. Kalau semisalan ada yang sakit atau izin nggak masuk daring online, itu kita bisa mendengarkan rekaman tersebut. Ya, itu pembelajaran daring. Dan adapun persyaratan pembelajaran daring yaitu ya, yang pertama, komputer yang digunakan harus terhubung internet. Jadi ini kunci utamanya yaitu internet. Kalau misalnya jaringannya lemot atau kita tidak punya kuota, otomatis kita tidak bisa mengikuti pembelajaran online. Yang kedua yaitu komputer yang digunakan memiliki browser misal Chrome atau Mozilla atau Opera. Terus yang ketiga, pengguna perlu menginstal aplikasi atau mengupdate flash player pada komputer yang digunakan. Dan yang keempat, jika pengguna ingin dapat berbagi aktivitas layar komputer pada saat kegiatan pembelajaran, maka pengguna perlu menginstal aplikasi Java pada komputer yang digunakan. Terus selanjutnya yaitu nomor 5. Nomor 5 tersebut, jika ingin berbagi webcam, maka komputer yang digunakan harus memiliki kamera depan. Dan ini rata-rata mahasiswa itu udah memahami apa yang dimaksud pembelajaran daring karena kita rata-ratanya sudah memakai pembelajaran daring dan itu sudah digunakan ketika COVID. Karena pada zaman COVID itu emang tidak menggunakan tatap muka, tapi kita menggunakan pembelajaran daring. Jadi insyaallah kalian bisa memahami apa itu pembelajaran daring dan kekurangan dan kelebihannya pasti punya. Terus adapun fungsi komponen-komponen yang
Fungsi komponen-komponen tersebut ya, yang pertama ada jendela users, adalah jendela yang menampilkan daftar peserta pembelajaran daring beserta simbol yang menunjukkan peran dan fitur mereka aktifkan. Dan yang kedua yaitu ada jendela webcams. Jendela webcam ini adalah jendela yang menampilkan kamera-kamera yang dibagikan oleh peserta konferensi. Dan yang ketiga yaitu ada jendela presentasiun. Presentasiun yaitu adalah jendela yang digunakan oleh dosen sebagai papan tulis dan tempat penayangan file presentasi yang dapat dilihat oleh seluruh peserta konferensi. Dan yang keempat yaitu ada jendela chat. Jendela chat itu digunakan untuk mengirim pesan singkat kepada semua peserta dan orang tertentu yang hadir dalam pembelajaran tersebut. Dan yang kelima yaitu adalah tombol mikrofon. Tombol mikrofon adalah menghidupkan atau mematikan mikrofon. Lalu yang keenam ada tombol audio. Tombol audio ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan suara yang bersumber dari peserta kegiatan konferensi. Dan yang ketujuh adalah tombol sharing webcam. Tombol sharing webcam ini digunakan untuk membagikan rekaman kamera komputer webcam kepada peserta lain. Dan yang kedelapan adalah tombol shortcut keys, digunakan untuk menampilkan daftar shortcut. Yang kesembilan itu ada tombol logout. Logout ini digunakan untuk meninggalkan konferensi. Dan yang terakhir ada menu default layout. Default layout ini digunakan untuk mengubah tata letak fitur halaman konferensi. Jadi pembelajaran daring ini solusi bagi yang tidak bisa tatap muka, ya. Jadi ini solusi bagi yang tidak bisa tatap muka atau emang sistemnya online juga ada. Maksudnya dosen ada yang menggunakan ya udah online terus ke depannya gitu, ya. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.